Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya dengan judul Rangkaian Elektronika, Sinyal AC dan DC. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya ialah Dani Aran Sefri Andika, NPM 20 40 30 20 70. Saya di lokal A2 atau B dengan mata kuliah Rangkaian Elektronika. Masuk ke topik pertama, yaitu sinyal. Sinyal adalah besaran fisik yang berupa menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Sinyal listrik, electrical signal, adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Contoh yang sudah umum yang biasa di kehidupan kita yaitu gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik atau sinyal listrik atau sinyal elektrik. 2. Sinyal audio seperti sinyal wicara atau musik. 3. Sinyal bioelektrik seperti elektrodiagram atau ECG atau elektroencephalogram atau EEG. 4. Gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik. 5. Laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Masuk ke topik 2, yaitu sinyal 2. Sinyal dapat berupa analog maupun digital. Sinyal digital itu biasanya yang kita sebut yaitu sinyal diskrit. Sinyal analog berupa gelombang atau kontinu yang mengalami perubahan yang sangat halus setiap adanya perubahan waktu. Misalkan satu gelombang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami sejumlah perubahan nilai-nilai mulai dari nilai A berupa sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Contoh yang bisa saya jelaskan yaitu sinyal A dan sinyal B. Sinyal A menuju sinyal B, maka nilai A itu akan sedikit atau melebihi mencapai nilai B. Beberapa dengan nilai berbeda dengan sinyal digital. Sinyal digital tidak kontinu dan hanya mempunyai dua nilai tertentu yang biasa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0, dan perubahan dari satu lain ke lainnya. Satuannya secara mendadak seperti lampu di switch nyala dan padam. Jadi contoh sinyal digital ini yang biasa kehidupan sehari-hari kita, yaitu contohnya ialah bisa dikatakan stop kontak lampu. Apabila kita ketik yang atas, lampu akan menyala, dan apabila kita mengetik lampu yang ke bawah, lampu akan mati. Lanjut ke materi sinyal analog dan sinyal digital atau diskrit.
Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude merupakan ukuran tertinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Kita bisa simak di sini. Ini adalah contoh sinyal analog. Yang gambar kuning itu adalah amplitudenya. Jadi yang gambar lurus ke atas itu adalah volt atau tegangannya. Yang biru ialah gelombang sinyal. Tetapi di sini ialah saya menjelaskan adalah sinyal analognya. Lanjut. Sinyal digital atau sinyal diskrit. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Noise di sini kita bisa simpulkan yaitu gangguan atau bunyi-bunyi pada suatu sinyal digital. Kalau misalkan di salon atau speaker, draw atau noise itu adalah gangguan seperti suara yang tidak diinginkan, yaitu suara nging itu bisa dikatakan dengan noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif. Jadi transmisinya itu mencapai jangkauan pengiriman data yang baik atau relatif. Sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal diskrit. Kita bisa simak gambar di sini. Gambar kedua yaitu sinyal digital. Yang berdiri ke atas lurus itu adalah volt atau tegangannya. Yang biru itu adalah gelombang. Jadi gelombang di sini kalau perbedaannya ya, kalau perbedaan gambar sinyal digital dan sinyal analog yaitu gelombangnya. Kalau analog itu berupa seperti bukit-bukit atau gunung, dan sinyal digital ini adalah seperti tegak lurus atau kotak-kotak. Lanjut. Sinyal listrik AC. Sinyal listrik AC yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya ialah komponen-komponen pada rumah kita. AC di sini memiliki arti alternating current. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dan karakteristiknya akan berubah untuk periode waktu tertentu. Artinya nilai listrik AC di sini
mempunyai karakteristik yang sering berubah dalam jangka waktu tertentu. Di sini adalah gambarnya. Yang lurus ke atas itu adalah voltage atau tegangan, dan warna hijau yaitu gelombang. Kita lanjut. Ini adalah sifat sinyal AC. Yang pertama, tegangan AC berubah-ubah potensinya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Jadi tegangan AC itu kita tidak bisa menebaknya, karena tegangan AC kadang berubah dan kadang naik dan kadang turun dengan berkelanjutan dari positif ke negatif. Arusnya juga berubah dari arah yang satu ke arah yang lain. Maksudnya yaitu ada AC, ada DC. Satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi, yang diukur dalam satuan Hertz. 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Sinyal tegangan sinus yang ideal bisa diresepsikan seperti pada gambar. Ini adalah gambar gelombang sinyal AC. Shape of an waveform generally following that of asymptotic sinus short being definite. Ini adalah contoh. Yang biru itu adalah tegangan atau arus sinyal AC, dan yang biru itu adalah gelombang. Apabila dia gelombang seperti gunung, apabila dia menghadap ke atas, itu adalah positif maksimum, adalah tegangan maksimum positifnya. Apabila ke bawah, sebaliknya yaitu negatif maksimum atau maksimum tegangan negatifnya. Periode gelombang sinus. The time required for a sine wave to complete a full circle of called the period. Kita bisa lihat periode itu adalah T, amplitude gelombang sinus. Apabila dia contoh gelombang sinus yaitu seperti gelombang gelombang analog, dia seperti gunung. Berbeda dengan gelombang kompleks, dia sedikit agak besar, dan berbeda juga dengan gelombang segitiga pada gelombang sinus. Gelombang persegi juga. Kita lanjut. Nilai tegangan pada sinyal AC atau V sesaat. Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu peninjauan. Nilai sesaat tegangan dan arus disimbolkan dengan huruf kecil yaitu V dan I. V itu adalah tegangan dan I itu adalah arusnya. Amplitude sinyal AC. V RMS, tegangan V RMS. Nilai rata-rata tegangan AC sama dengan 0,637 ampere. Vmax adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti pasukan DC yang konstan dan nilai tetap. Gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai tetap. Jadi sinyal DC itu dia akan suatu saat akan berubah dari waktu ke waktu dan nilainya tidak akan tetap. Berbeda dengan nilai ekuivalen untuk sistem arus bolak-balik yang menyediakan jumlah daya listrik yang sama dengan beban
sebagai rangkaian ekuivalen DC disebut nilai efektif. Nilai efektif gelombang sinus menghasilkan efek pemanasan 12R yang sama dalam beban seperti yang kita harapkan untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan pasokan DC konstan. Nilai efektif dari gelombang sinus lebih dikenal sebagai root mean squared atau nilai RMS. Yang pertama ini adalah nilai RMS normal, gambar pertama, dan gambar yang di tengah yaitu nilai RMS square, dan yang ketiga yaitu nilai RMS root. Kita masuk ke pembahasan prinsip kerja trafo atau transformator. Sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat. Atau nama lainnya, apabila tegangan kumparan primer 10 lilitan dan kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat. Jadi tegangannya yang didapatkan itu 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer jenis transformator step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator step down. Kita bisa simak gambar di sini. Yang hijau itu adalah input voltage atau tegangannya masuk dan dia melewati primary windings dan melewati magnetic core, yaitu dengan anak panah yang gambarnya adalah warna merah, dan melewati lilitan-lilitan. Kemudian yang warna hijau yaitu output voltage atau tegangan yang keluar. Kita masuk ke sinyal DC. Sinyal DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, artinya di mana dia pun kita menginjak arus tersebut pada waktu berbeda dan nilai yang sama. Artinya yaitu apabila sinyal DC ini menginjak arus pada waktu, dia akan memiliki nilai yang berbeda, tetapi perbedaan itu dapat nilai yang sama. Sifat DC antara lain tegangan DC nilainya tetap. Tegangan DC itu memiliki nilai yang tetap, selalu positif dan selalu negatif. Namun nilainya akan bisa berkurang atau bertambah kalau searah dengan nilai yang laju. Jadi nilainya bisa turun atau naik tergantung laju nilai dan searah yang bisa berkurang atau bertambah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih dan mohon dimaafkan. Saya pribadi Denny Aran Sefri Andika dengan NPM 20 40 30 20 70, lokal A2 atau B dengan mata kuliah rangkaian elektronika. Lanjut, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.